Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam juga tercurah kepada umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 10 online yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang biografi, selesai kita membicarakan tentang biografi, kemudian di situ pula kemarin hari Senin dan Selasa Pak Eko sisipi dengan tambahan khasanah bahasa, yaitu tentang penggunaan huruf kapital dan juga kata baku dan non baku. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan di bab yang selanjutnya, yang bab 9. Ya, silahkan kalian buka buku kalian di halaman 276, yaitu mengekspresikan jiwa lewat puisi. Ya, mengekspresikan jiwa lewat puisi. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini, yaitu adalah mengidentifikasi karakteristik puisi. Ya, mengidentifikasi karakteristik puisi. Ya, pada kesempatan pagi hari, jadi kalian nanti harus bisa untuk mengidentifikasi karakteristik puisi. Bagi kalian yang belum mengetahui apa atau sebenarnya itu puisi, silahkan kalian bisa buka buku kalian di halaman 279. Di situ ada pengertian puisi secara umum. Ya, ada pengertian puisi secara umum. Apa itu? Yang dimaksud dengan puisi adalah untaian kata yang tertata indah dan syarat makna. Ya, jadi di apersepsi yang ada di halaman 279 itu sudah disebutkan, Pak Eko ulang, yang namanya puisi itu adalah apa? Untaian kata yang tertata indah dan syarat makna. Jadi bukan hanya susunan kata-kata biasa, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu untuk sebuah puisi, yang mana kata-kata tersebut harus tersusun secara indah, secara memenuhi unsur estetika. Tidak hanya itu, tetapi juga harus memiliki apa? Syarat makna. Syarat makna itu memiliki makna yang terurai, memiliki makna yang banyak, seperti itu. Jadi dengan kata-kata yang sedikit, tetapi ketika kita mau untuk menguraikan makna dari puisi tersebut, dari kata-kata tersebut, nanti akan menjadikan makna yang panjang, yang luas, seperti itu. Baik, seperti apa yang Pak Eko sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita pada kesempatan pagi hari ini akan membicarakan tentang apa? Mengidentifikasi karakteristik puisi. Ya, tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi karakteristik puisi. Ya, mengidentifikasi, mencari penanda, mencari bukti diri, mencari penanda terkait dengan ciri-ciri yang ada di dalam sebuah puisi. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya di dunia perpuisian, puisi di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada puisi lama dan puisi baru. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang puisi lama dan puisi baru dilihat dari karakteristiknya. Nah, sekarang coba kalian amati
ya, yang ada di buku kalian halaman 280 atau yang ada di layar HP kalian. Di situ sudah ada 2 contoh kutipan puisi. Coba diperhatikan. Ya, perhatikanlah puisi-puisi di bawah ini dengan baik. Puisi pertama seperti itu, puisi kedua seperti itu. Ya, Pak Eko baca ya. Tapi ya, Pak Eko ini tipe orang yang tidak suka puisi, maka tidak suka berbahasa basi, maka ketika membaca puisi pun apa? Ya ala apa adanya seperti itu. Ya, puisi yang pertama berjudul Kau. Ya, Kau karya Suparmiati. Kau ajari aku memetik gitar kehidupan, agar tercipta kasih yang lama tak kudendangkan. Kau yang ajari aku mengeja nama Tuhan, yang lama tersingkir dalam benak. Tahukah kau, semua itu membuat kekagumanku tandas untukmu. Kau izinkan aku duduk di beranda hatimu, agar cukup kudongakkan kepalaku untuk melihat apa yang tersimpan di sana dan mengambil sebungkah cinta untukku. Kau ajari aku sisa hidup, menghitung karunia yang tak terhingga, bersama sapu tangan jingga di langit biru, dalam sisa usia yang semakin luas. Dan mari kita bersandar di tiang kasih yang kita tegakkan. Mari kita berteduh di pilar kebersamaan yang kita bangun. Itu puisi pertama, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian puisi yang kedua, tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Itu yang bait pertama. Bait keduanya, sayuran di warung Pak Makmun, banyak juga dijual penganan. Kalau kamu mau minum, cepatlah pergi cari jajanan. Itu bait kedua. Bait ketiganya, buah berangan dari Jawa, kain terjemur di sampaian. Jangan diri jadi jemana, lihat contoh kiri kanan. Nah, itu puisi yang kedua. Setelah kalian melihat, memperhatikan kedua puisi tersebut, ada persamaan dan perbedaan bukan? Nah, kalau persamaannya ya banyak ya. Di situ disampaikan di keterangan di bawah bukumu itu, di bawah puisi yang kedua, secara umum kedua puisi tersebut sama-sama berbentuk bait. Nah, jadi ada persamaannya, sampai kutipan 1 maupun kutipan 2 itu sama-sama berbentuk bait. Insya Allah bait kalian sudah paham semua ya, bait ya. Nah, bait seperti itu. Nah, mana satu bait? Satu bait itu ya satu rangkaian. Misalnya, tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagi rumah tidak berdinding, itu bait. Kalau barisnya cuma tumbuh merata pohon tebu, nah itu baris. Nah, dilihat dari penulisannya pun berbeda antara bait dengan baris. Kalau di dalam paragraf narasi, bait itu lebih identik ke apa? Paragraf atau alinea. Itu kalau di dalam wacana narasi. Tetapi kalau di dalam sebuah puisi itu namanya bait. Secara umum kedua puisi tersebut sama-sama berbentuk bait ya. Tampak pula bahwa kata-katanya sangat mengutamakan keharmonisan bunyi ya. Jadi baik puisi 1 maupun puisi 2 ya, kan itu sama-sama jenis puisi ya. Hanya saja ada perbedaan nanti. Puisi 1 itu termasuk puisi yang bagaimana, puisi 2 termasuk yang bagaimana. Akan tetapi merujuk pada pengertian puisi secara umum tadi itu ada kesamaannya. Puisi secara umum tadi artinya apa? Untaian kata yang tertata indah dan syarat makna ya. Jadi seorang penyair ya, baik itu yang membuat puisi 1 maupun orang yang membuat puisi 2 itu apa?
di situ tampak pula tampak bahwasanya penyair di dalam membuat puisi itu mengutamakan keharmonisan bunyi. Hanya saja berbeda caranya. Ya, seorang penyair untuk memunculkan keharmonisan bunyi yang ada di dalam sebuah puisi itu berbeda-beda. Kalau kalian perhatikan di kutipan puisi yang pertama, bagaimana cara penyair untuk mengungkapkan efek estetika, unsur estetika, keindahan, keharmonisan bunyi yang ada di dalam puisi satu, caranya bagaimana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, tentunya untuk puisi satu, penyair membuat kata-kata itu biar ada unsur keharmonisan bunyi, salah satunya adalah dengan melakukan membuat perulangan-perulangan kata. Salah satunya itu membuat perulangan-perulangan kata. Misalnya ya, kau ajari aku, bait pertama ada. Kemudian bait kedua, kau yang ajari aku. Bait yang ketiga diulang lagi, kau yang ajari aku. Nah, salah satu cara untuk mengungkapkan, untuk menunjukkan bahwa puisi itu mengutamakan keharmonisan bunyi adalah dengan membuat atau melakukan perulangan-perulangan kata. Jadi kalau Pak Eko amati, puisi pertama itu mengutamakan keharmonisan bunyi dengan cara penyair mengulang kata-kata yang ada. Ada juga sebagian bait yang mengemukakan keharmonisan bunyi itu dengan cara dengan cara membuat pola rimanya itu lebih tertata. Yang mana kira-kira? Coba dicari ya. Kehidupan tak kudendangkan. Nah, ini cukup menarik juga, cukup tertata. Tuhan benak membuat untukmu hatimu kepalaku, tapi ini tidak tertata seperti halnya puisi yang kedua. Jadi kalau puisi yang kedua itu penyair untuk mengemukakan keharmonisan bunyi, yaitu dengan cara dengan cara membuat pola rima, menentukan pola rima yang tertata sedemikian rupa sehingga bunyinya menjadi harmonis. Pohon tebu, tebu daging ilmu dinding, loh ya ta? Makmun penganan minum jajanan. Rimanya tertata dengan sangat bagus. Jadi itu. Jadi secara umum baik puisi 1 maupun puisi 2 sama-sama berbentuk bait. Secara umum loh ya. Nah, karena nanti akan kita sampai pada puisi yang bentuknya itu tidak bait, akan tetapi nanti bentuknya narasi seperti cerita. Ada juga nanti yang berbentuk bukan tulisan-tulisan tapi simbol-simbol, itu pun juga bisa dimaknai sebagai sebuah puisi ya. Sama-sama berbentuk bait dan juga mengutamakan keharmonisan bunyi. Akan tetapi kalau diperhatikan lebih mendalam, tampak bahwa puisi 1 tidak memiliki keteraturan. Jadi kalau kita perhatikan puisi yang pertama, ini kita membicarakan tentang perbedaannya. Setelah kita tadi membicarakan tentang persamaannya, sekarang kita membicarakan tentang perbedaannya. Kalau kita perhatikan lebih mendalam bahwa puisi 1 tidak memiliki keteraturan. Keteraturan dalam hal apa? Keteraturan baik itu dalam jumlah lariknya tidak teratur, ya, jumlah suku kata per lariknya juga tidak teratur, pola-pola bunyi akhirnya, pola rimanya juga tidak teratur. Coba kalian lihat jumlah larik pada setiap bait, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jumlah suku katanya ada yang 8, ada yang 12, bahkan ada yang cuma 1 di bait terakhir. Dan itu kan cuma suku kata, 1 suku kata. Pola bunyi akhirnya juga semacam itu.
Tidak demikian halnya dengan puisi yang kedua, ya. Puisi yang kedua memiliki keteraturan pada setiap baitnya, lebih teratur. Baik itu dalam jumlah lariknya, jumlah suku kata maupun pola rimanya teratur. Coba dilihat jumlah jumlah baris dalam satu baitnya semuanya 4. Jumlah suku katanya kalau kita hitung itu antara 8 sampai 12 suku kata, ya. Kalau itu kurang atau lebih itu nanti akan mempengaruhi keharmonisan bunyi. Kemudian pola rimanya juga tertata dengan bagus. Tebu, daging, ilmu, dinding, makmun, penganan, minum, jajanan. Nah, pola rimanya teratur. Nah, dengan melihat karakteristik tersebut, karakteristik yang berbeda itulah kedua puisi di atas dapat dikelompokkan ke dalam jenis puisi yang berbeda, yaitu puisi baru dan puisi lama. Jadi jelas seperti yang ada di dalam keterangan di dalam buku kalian ditambah dengan apa yang Pak Eko sampaikan ini, jelas kalau puisi yang pertama itu kita bisa masukkan ke dalam golongan jenis puisi baru. Sedangkan puisi yang kedua bisa kita golongkan ke dalam jenis puisi lama. Untuk lebih jelasnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Setelah ini monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui forum diskusi yang ada. Sekian, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.